Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal Masih ibn Maryam." Mereka menjadikan ulama-ulama mereka tersebut sebagai rob-rob lain, tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka jadikan Al-Masih di Mesiah, yakni Isa ibn Maryam alaihi salam, mereka jadikan tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Rahib ini di Yahudi, pendeta ini di Nasrani. Rasul membacakan ayat tersebut kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dulunya ahlul kitab. Nah, ketika dibacakan ayat tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim, beliau berkata radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lasna na'budahu." Kita enggak menyembah pendeta kita ya Rasulullah. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, kemudian kalian mengikuti mereka untuk menghalalkannya?" Wa yuharrimun ma ahallallah fatuharrimuna. Bukankah mereka, yakni para pendeta itu, mengharamkan kepada kalian apa yang telah Allah halalkan, akhirnya kalian pun ikut mengharamkannya? Dapat gak? Itu makanya serem. Masalah halal haram ini gak sembarangan, serem, benar. Halal haram itu hak Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, sekarang bagaimana seseorang bertanya, "Ustadz, kan gak semua awam faham untuk menentukan halal dan haram." Tayyib, maka halal haram, kalaupun itu hak Allah Subhanahu wa taala betul, harus istinadan ila syara', harus bersandar kepada syariat, kepada tuntunan yang datang dari syariat. Sehingga seorang muslim harus tahu dia siapa yang layak untuk dia taklidin, untuk dia ikutin dalam menghalalkan, dalam mengharamkan. Dia harus tahu. Oke. Awam, dia nggak bisa ijtihad untuk melihat mana halal mana haram, iya gak? Tapi dia harus bisa berijtihad untuk memilih siapa yang dia mau taklidin. Dapat gak? Kalau dia taklidin orang-orang yang ngaco, yang hanya sesuai dengan hawa nafsunya, oke? Dia nggak memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak berusaha untuk mencari yang hak, nggak mau datang kajian dan lain-lain, udah tahu dia awam. Nggak mau juga dia mencari petunjuk dan lain-lain. Oke? Kemudian abis itu dia ngikutin orang-orang yang ternyata di atas kebatilan, ya kena dia kebatilannya. Kalaupun nggak sebesar para penyerunya, karena gimana pun dia pengikut. Iya gak? Makanya Ibnu Abdul Barr itu berkata, "Al-awam muqallidun fi kulli syai'in illa fi ijtihadi man yuqalliduhu, fi ikhtiyari man yuqalliduhu, fa innahu fihi mujtahidun." Awam, mereka taklid dalam segala hal. Nggak mau diapain dong? Kalau diwajibin tiap umat bisa ijtihad, taklif bima la yutaq. Nggak mungkin membebani manusia di luar kemampuan. Nggak mungkin. Itu udah bukan nggak mungkin dari syariat. Nggak mungkin udah. Ya berarti mereka taklid. Kalau nggak bisa ijtihad ya taklid. Optionnya kan cuma itu kan. Ya kan? Maka awam dalam segala hal mereka taklid. Kecuali dalam satu hal. Dalam menentukan siapa yang mereka mau taklidin. Fa innahu fihi mujtahid. Dia di situ harus berijtihad. Ya kan? Dapat ya? Dan sebesar apapun kuasa mereka yang berada di atas syariat, mereka ini muwaqi'in anillah rabbil alamin, orang-orang yang seolah-olah ala ta'bir Ibnul Qayyim, sesuai dengan ungkapan yang disampaikan Ibnul Qayyim, mereka adalah orang-orang yang menandatangani dari Allah. Tuh, ngecap dari Allah, mengabsahkan dari Allah. Ya, mereka muwaqi'in anillah rabbil alamin, para ahli ilmu itu. Nggak boleh mereka mengikuti hawa nafsunya, nggak boleh mengikuti seleranya, harus mereka benar-benar profesional dan konsisten sesuai dengan dalil yang diketahui dan difahaminya. Setelah melakukan semua itu ternyata salah, baru dapat pahala. Karena apa? Disitulah idza ijtahada al-hakim fa in asab falahu ajran. Demikian kalau seorang hakim atau mujtahid, dia berupaya untuk melakukan ijtihad. Kalau tepat, dia dapat 2 pahala. Kalau keliru, tetap dapat pahala 1. Karena berangkat dari ketulusan mencari hak, bukan berangkat dari mengikuti hawa nafsu. Ya.
Nah sekarang awam mengikuti halal haram dan lain-lain. Apabila itu memang perkara-perkara yang sifatnya disepakati di dalam syariat dari zaman ke zaman, oke, maka yakini hal tersebut. Itu usul sifatnya. Melihat yang lain yang berbeda dengannya, ingkari. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Oke? Pada istri, pada anak-anakku, anfusakum wa ahlikum nar. Pada keluarga, pada kawan, ingkari. Sebatas kemampuan yang kalian bisa. Karena ini memang hal yang diharamkan di dalam syariat. Si awam juga diuji apabila melihat sesuatu yang diharamkan, tapi ini bukan sesuatu yang memang sifatnya dogmatif dari syariat, di mana ahli ilmu akan sampai kepada pertimbangan berbeda dalam menghalalkan mengharamkan. Kemudian dia memilih seorang ahli ilmu untuk okelah ikut yang haram. Kemudian dia mengingkari yang lain yang tidak mengharamkannya. Awas, dipertanyakan dia. Kau mengingkarinya nih berangkat dari meyakini si ahli ilmu ini boleh mensyariatkan sesuatu halal dan haram selain Allah Subhanahu wa taala, atau emang beneran kau memiliki ilmunya? Tuh, dipertanyakan itu. Karena apabila kau mengingkarinya hanya karena mengikuti makhluk-makhluk Allah yang lain yang mungkin berpendapat berbeda, kau terjerumus di dalam sikap tersebut seolah-olah menjadikan ahli ilmu tersebut Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tahlil dan tahrim itu hak Allah hakikatnya. Boleh berpendapat beda, boleh dalam hal-hal tersebut. Namun ketika kau mengingkari saudaramu, memaksakan saudaramu untuk mengikuti fatwa ahli ilmu yang kau yakini, kau telah menempatkannya di tempat Tuhan lain selain Allah. Itu ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum min dunillah. Alaysa yuhillun, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tuh, seremnya di situ. Awas, makanya kita berani nekat kalau udah urusan begituan ngelawan arus. Berangkat dari keyakinan itu, berangkat dari tauhid. Nggak boleh kita meninggalkan apa yang kita yakini, apa yang kita dapat dengan keilmuan kita, hanya mengikuti apa yang dikatakan para makhluk. Enggak, tempatkan makhluk itu pada tempatnya. Makhluk, mau semulia apa, secinta apa kita, dia makhluk. Dia nggak punya hak untuk syariatin. Mentok yang kita ikutin ujungnya dalil dan kekuatan, dalil dan cara memahami yang tepat. Wawasan yang hak. Dapat ya?